Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurkhofifah, NPM 222103086 dari kelas HSI. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari kelompok 10 yang berjudul Ahli Waris Asabah dan Hak-haknya. Yang pertama di sini ada pengertian ahli waris asabah. Kata asabah dalam istilah fikih adalah adanya penerima waris oleh penerima asabah bersamaan dengan penerimaan secara farad. Dalam istilah lain, asabah pada prinsipnya adalah bagian sisa setelah diambil oleh asabah al-furud. Jadi, asabah sesungguhnya adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, sehingga sebagai penerima sisa besar, kecil, atau ada dan tidak adanya bagian ahli waris, asabah sangat bergantung pada keberadaan ahli waris ashabul al-furud. Kemudian yang kedua itu dasar hukum dari ahli waris asabah. Itu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7 yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis ahli waris asabah. Yang pertama ada asabah bin nafs. Standarnya adalah laki-laki yang nasabnya tidak tercampuri kaum perempuan 18 tahun atau karena kedudukannya dirinya sendiri, dia menerima bagian asabah. Standar ini mencangkup 13 ahli waris dari kalangan laki-laki. Yang kedua yaitu asabah bi khairi. Standarnya adalah setiap perempuan ahli waris yang mempunyai bagian setengah jika sendirian dan mendapat 2/3 jika bersamanya ada saudara perempuannya satu ataupun banyak. Asabah bi khairi hanya terbatas pada 4 orang ahli waris yang kesemuanya perempuan. Terus yang ketiga ada asabah ma'al khairi, yang standarnya adalah ahli waris yang menerima bagian asabah karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian asabah. Asabah ini khusus bagi saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Itu perlindungan bagi ahli waris asabah. Yang pertama ada bagian yang ditetapkan, yang kedua tidak boleh dicampur adukan, yang ketiga perlindungan hak perempuan, yang keempat wasiat, yang kelima pembagian yang adil, dan yang terakhir adalah penyelidikan dan pengawasan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri, akhiru kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.